Halo, selamat sore semuanya. Iya, Halo, dinyalain kameranya yuk. Kada coba absen dulu ya. Berarti kita akan mulai saja. Bentar, kada coba absen dahulu. Siapa aja nih yang belum join ya? Dinyalain kameranya yuk. Bentar ya. Hai Ibrahim, selamat sore. oh, Eri ini siapa ya? Abimanyu ya? Abimanyu. Ya, Abimanyu. Abimanyu. Oke, berarti yang belum join, pada absen dulu. Selamat sore. Abinaya. Abinaya belum ya? Abimanyu udah, Askia udah, Baihaki, Baihaki belum ya? Erinka, Erinka udah, Ashraf Ibrahim, Ibrahim Baim udah, Ocean udah, Adiastia Prasarya belum ya? Syahdanaifa Faisa belum juga. Oke, sip. Kita akan mulai saja. Selamat sore semuanya. Sudah makan siang hari ini? Udah, Udah ya, makan siang sama apa tadi? nasi uduk. Nasi uduk, mantap. Yang lain? Udah makan siang sama apa hari ini? Oke, kita mulai aja ya. Nah, jadi kita sekarang akan belajar yang namanya konstruksi bersarang. Apa itu konstruksi bersarang? Kita lanjutin dari yang minggu lalu ya. Masih ingat nggak minggu lalu belajar apa? String. Minggu lalu kita belajar tentang string, pintar. Hari ini kita akan masuk ke dalam konstruksi bersarang ya. Nah, jadi yang namanya sarang itu apa sih artinya? Ada yang tahu nggak? Sarang itu apa? Rumah. Sarang itu rumah, betul ya. Kalau misalnya kalian lihat sarang burung dibuat dari apa? Ranting. Yes, ya. Maaf, belum diterima Zoom ya. Ah, sudah kok, parents. Sudah dibuka. Teman yang lain bisa join. Nah, ini udah pada join nih. Udah lengkap tuh, udah 10 orang. Siapa lagi nih yang baru join? Mundur. Kamu. Ada Abinaya, ada Mufti Syahid itu siapa ya? Bayaki, bentar. Oh ya, Bayi Haki. Sini kadot gantain aja namanya ya. Bayi Haki. Nah, udah ada Abinaya, udah ada Bayi Haki, Agung Mahesa. Agung Mahesa pindahan ya? Naifa, udah ada juga. Oke, sip. Jadi kita akan belajar tentang yang namanya konstruksi bersarang ya. Betul, tadi apa yang dibilang Mbak Im ya.
Jadi yang namanya konstruksi sarang burung itu adalah kayak bertumpuk gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat kodenya kita bertumpuk. Contohnya kayak gimana? Contoh kalian punya masa satu sama dengan input, masa satu sama dengan int, masa satunya kita panggil lagi gitu. Nah, jadi baris satu dan baris dua ini ternyata bisa kita gabung. Kita tinggal ganti aja, oh ini ada masa satu. Sedangkan masa satu itu sama dengan apa? Input. Berarti int-nya bisa kita tetap tulis, yang di dalam kurungnya kita ganti dengan input gitu. Ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai bersarang ya, menggabungkan dua fungsi. Oke? Nah, jadi dengan konstruksi bersarang, kalian bisa menggunakan yang namanya int sama input. Kita tinggal gabungin aja dua fungsi menjadi satu baris kode. Gitu. Supaya apa sih? Ya supaya kodenya kalian ringkas. Jadi nanti nggak terlalu panjang kita baca codingannya dan pusing. Kan? Jadi nanti untuk urutan programnya dijalankan itu kalian bikin dulu masa sama dengan input. Itu kan adalah urutan pertama. Nah, nanti kita tinggal bikin nih, urutan keduanya int sama dengan masa. Kita tahu yang warna coklat itu akan sama dengan yang warna abu. Jadi kita tinggal masukin aja, oh ya udah masa ini adalah input gitu. Yang dijalankan yang mana dulu Kak? Tetap yang dijalankan yang di dalam dulu, baru yang di bagian luar dan nanti disimpan ke dalam variabel. Oke, gitu ya. Kuis, contoh, kita punya baris 2, 3, 4, 5, 6. Menurut kalian, baris mana dengan mana yang bisa kita sarangkan? Coba, baris mana dengan mana yang bisa kita sarangkan? Contohnya kita lihat di sini, ini kan ada harga. Ini harganya dipanggil lagi nih. Ya udah berarti baris satu dengan baris 2 bisa kita gabungkan ya. Nah, berarti baris mana lagi yang bisa kita gabungin? dua sama tiga sama empat. 3 sama 4 pintar ya gitu karena dia sama-sama hari. Oke. Nah, kalau misalnya gini gimana? Baris satu 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, baris mana dengan mana yang kita sarangkan? Dua. Lihat variabelnya yang sama. Bukan, bukan itu by Haki. F. Nah, itu juga bisa ya. Brilian bisa kayak gitu. Cuman kita lihat aja di sini ini kan ada FB satu, terus ini ada FB satu. Berarti baris mana? Baris satu dengan baris 4. Lalu baris mana lagi? Baris dua Yes. sama Yes, betul ya. Baris 2 dengan 5 ya, Birlian ya pintar. Terus baris 3 dengan baris 6. Pintar banget karena nama variabelnya sama ya. Gitu. Oke? Sip. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita coba kerjain latihannya ya. Nanti dibuka aja langsung Algonovanya dan dikerjain yang di nomor 4. Kado share screen dulu ya. Nah, dibuka nomor 4, silakan. Lalu nanti ke bagian satu dan dijawab yang nomor satu dulu ya. Nomor satu nanti ada 3 jawaban. Gambar nanti dibaca dulu. 2 sama 3 ngetik ya. Yuk, boleh langsung dibuka aja Algonovanya. Silakan langsung dibuka aja ya. Kalau misalnya bingung, nomor satu bisa lihat layar kanan. Ya, yang ada pertanyaan juga silakan ditanyain. Yuk, langsung dikerjain yuk. Sebentar ya, Kak Daud mau ngambil paket dulu.
Abimanyu, kalau bingung, lihat layar Kak Daud ya. Nih, kamu masih belum nomor satunya. Ada tiga jawaban ya. Atau mau share screen? Oke. Udah ya, semua ya. Pak, Ya, ngetiknya nomor 3. lagi ngetik nomor tiga. Oke. Baihaqi belum kok ini. Baihaqi masih sampai nomor tiga.
Sudah ya? Kita bahas nomor 4 ya. Ibrahim boleh minta tolong bacain yang nomor 4. Sang interwheel mencoba membuat kode program yang singkat, tetapi dia membuat masalah dalam menggunakan konstruksi bersarang. Benarkan program wheel program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti lihat baris satu, 2, 3, 1, 2 udah benar, 3 ya. Panjang ulasannya berarti berapa? Kita tinggal bikin pakai len ya untuk memanggil panjang hurufnya, lalu bikin variabel masukan. Nah, untuk mencari, kita jangan lupa pakai masukan di depannya, titik ya. Jadi yang diedit baris 3 sama baris 4 aja. Len masukan sama masukan find. Oke? Kalau di checklist, misalnya halo gitu, nah ya udah bisa ya. Silakan dibuat len masukan sama masukan titik find. Ini nomor 4 baik Haki. Kayak gini. Rinka bisa nomor 4. Bisa nggak Rinka? Kak, aku nggak bisa lanjut. Mana Berlian gimana? Kamu kelas pindahan ya Berlian ya? Bukan udah ini lama. Iya maksudnya di kelas Kak Daud. Oh, ini baru. Nggak Iya baru. pindah. Ini ketik halo, ini ketik halo. Kamu klik di sini, halo, enter. Akhirnya. Erinka bisa nggak? Mau share screen nggak Erinka? Bisa Erinka? Oke, kalau misalnya nggak ada balasan bisa berarti ya. Kita lanjut nomor berikutnya. 5. Nomor 5 aku bingung. Oke, Bayaki tolong bacain yang nomor 5. Silakan yang warna birunya. Dinyalain dulu mikrofonnya. Sang interjon sedang menulis program yang menghitung besarnya yang harus dibayar untuk sebuah penerbangan. Program bekerja dengan benar, tetapi developer call melihat kode tersebut dan bisa dibuat menjadi lebih ringkas. Bantu Valera membuat kode lebih pendek dalam kasus ini. Program harus bekerja seperti di gambar. Ya, thank you ya. Nah, berarti kita mau bikin dia lebih ringkas. Caranya berarti gimana? Caranya kalian tinggal bikin di sini kan udah ada tuh ya. Kayak yang tadi yang kita bersarang. Kita tinggal tulis aja INT di depannya semua. Ya, tuh ini nanti kalian tinggal tulis INT di depannya.
Nah, nanti berarti yang dihapus adalah baris 4 sama 5 6-nya ya. Habis itu udah deh di checklist. Satu, 2, 3. Nah, berhasil. Ya, tinggal kasih INT sama yang tadi 4 5 6-nya dihapus. Ya, coba dibuat dulu. Tiganya dikasih INT aja. Ya, cukup dikasih INT aja di baris satu 2 3. 4 5 6-nya jangan lupa dihapus ya. Iya, itu pesat ya, harusnya pesawat ya. Gak apa-apa didiemin aja. Kalau kamu rubah jadi salah. Ada out kayak gini. Mana? Kak, kok nggak bisa? Di sebelahnya input dikasih tanda kurung dulu terus baru INT. Iya, jangan lupa. Jangan lupa dikasih kurungin juga, kurung tutup. Ini kalau udah di checklist 1 2 3 aja. Kak, kok aku salah? Kenapa? Kak, ini gimana caranya? Kok masih nggak bisa? Coba share screen yuk. Ada juga Yang masih yang nggak bisa nggak share mau. screen semuanya yuk. Atau nggak harus cara dihapusin? Main ibu. Loh itu baris 4 sampai 6-nya dihapus juga. Udah Kadot bilang bayi haki ini dihapus 4 sampai 5, 4 6 Oh, ini yang dihapus. dihapus. Kurung tutupnya mana ini, Birlian? Udah Kadot bilang kan tadi kasih kurung tutup. Udah checklist. Checklist aja langsung salah ini salah. Salah salah. Stop. Checklist langsung. Checklist di sini. Enggak, enggak. Ya, udah masukin angkanya. Satu enter, dua enter, tiga enter. Yang lain udah. Nomor 5. Jangan Empat. jadi pesawat. Udah dikasih tahu by Haki kalau kamu rubah jadi salah. Udah checklist aja. Kita lanjut nomor 6 ya. Tunggu, Ada lagi yang masih belum bisa nomor 5. Coba pada share. tunggu. Dan Bayi masih belum nih. ini By Haki juga belum. Nomor 5 sama Erinka. Erinka bisa nomor 5. sudah nomor 6. Bisa nggak Baim? Ini kok buka kurung saya kok warna merah ya? Mana share screen coba. Kurung tutupnya jangan lupa. Kan tambahin jadi 2.
Ini juga kasih INT lagi. Lalu kurung tutup. Hapus baris 456-nya ya. Hapus baris 456-nya, 5-nya. Udah, checklist 1, 2, 3, enter. Sip, lanjut ya. Nomor 6. Nomor 6 boleh minta tolong dibacain sama Abimanyu ya. Abimanyu tolong bacain. Pro Tim ingin mengoptimalkan analisis kinerja intern akan dihitung berdasarkan banyaknya tugas-tugas wajib dan tugas-tugas tambahan yang diselesaikan. Satu tugas kerja wajib minus 15 poin. Satu tugas tambahan minus 20 poin. Pengguna memasukkan banyaknya tugas-tugas wajib dan tugas-tugas tambahan yang telah diselesaikan. Program harus menghitung dan menampilkan kinerja mereka seperti pada di gambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita tinggal buat di sini ada nama tugas wajib sama tugas tambahan. Ya, kita tinggal bikin nama wajib tambah. Tinggal dibuat berarti rumusnya ya. Rumusnya berarti apa ini? Dia tugas wajib ngerjain 10, tugas tambahan ngerjain 2. Tiba-tiba jadi 190. Hitungnya gimana cara hitungnya? Wajib dikali 15, lalu ditambahin sama tambah kali 20. Ya, tinggal di print, panggil Hasan, apa? Panggil nama, koma, ketik, strip, koma, panggil nilai. Dah, kalau di checklist, jawabannya, ups, nama peserta banyak tugas wajib, banyak tugas tambahan. Apa ini harus kayak gini? Oh, enggak. Ini udah benar tadi ya. Nah, oke, kayak gini ya. Ini nomor 6.
Sudah semua? Belum. Belum, oke. Dilihat huruf kapitalnya ya. Baru yang ke udah deh. Udah, yang lain. Nilai.
Belum bisa. Ke daun. Belum bisa. Ya, bisa nggak? Ini. Nggak bisa share screen, coba mana? Yang nggak bisa share screen ya? Ini bukan underscore, ini stop dulu, ini stop. Ini hapus dulu nih. Underscore hapus. Underscore. Mbak Im. Strip aja minus. Spasi. Spasi. Checklist. Satu, dua, satu, enter, dua, enter, tiga, enter. Sip. Kayak yang lain. Udah bisa ya, kita lanjut ya, nomor 7 ya. Kejap. Oke, nomor 7. Nomor 7 boleh Abinaya yang bacain ya. Silakan tolong dibacain ya. Dinyalain mikrofonnya Abinaya. Tulis program yang melihat masukan magang di Protim. Program meminta masukan dan menganalisisnya. Hasilnya adalah seperti berikut. Satu, panjang ulasan. Dua, hasil pencarian untuk negatif menggunakan kata bosan. Tiga, hasil pencarian untuk positif menggunakan kata keren. Program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Kode program harus agak pendek. Thank you ya Abinaya. Nah, berarti kita akan mencari, disuruh input dulu ya. Ini nilai aja. Nah, kita tinggal bikin berarti print. Hmm, untuk hitung panjangnya. Terus untuk mencari kata negatif berarti panggil pakai find ya. eh Nilai find bosan. Dan kalau yang positif nyarinya kata apa? Keren. Kayak gini dong. Nah, keren. Eh, nah dapet ya. Oke. Coba dibuat kayak gini ya, baris 7. Ya kan?
Sudah semua nomor 7? Wih, keren banget. Abinaya udah sampai bonus. Mantap. Wih, bahkan udah sampai nomor 5 latihan berikutnya. Keren. The best. Udah ya? Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Oh, ini nggak bisa sih. Mana share screen yang nggak bisa? Mana Bayhaqi? Dijawab dulu nomor 7-nya. Ini B-nya huruf gede. Yang kapital-kapitalnya harus sama ya. Kapital, P-nya huruf gede. Ini semua huruf gede nih awalnya nih. Pencarian negatif juga P-nya huruf gede. Panjang masukan juga. Sip checklist. Satu. Ah ya oke. Udah, enter. Yang lain udah ya. Bisa ya. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya ya. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang formatting kode ya. Jadi, kalian akan belajar yang namanya komentar. Dan ini Kak akan kirimkan contoh untuk kontrak kerja ya. Jadi kalau misalnya di sini ada yang udah tahu belum cita-citanya mau jadi apa? Udah ada yang tahu cita-citanya mau jadi apa? Dijawab yuk. Nggak ada yang punya cita-cita. Insinyur, Nggak. Apa? insinyur. YouTuber, mantap. Birlian mau jadi YouTuber. Kayak yang lain gimana? Apa cita-citanya kalau gede mau jadi apa? Susan, Susan, Susan. Kalau gede mau jadi apa? YouTuber juga. Jadi YouTuber semua. Kenapa pengen jadi YouTuber? Insinyur. Oke, Bayi mau jadi insinyur ya. Siapa lagi yang pengen cita-citanya apa? Ayo. Hmm, Ayo. Kenapa siapa ya ini ada Baihaqi sama Birlian mau jadi YouTuber. Kenapa pengen jadi YouTuber? Apa alasannya? Pingin buat animasi. Pengen buat animasi, oke. Kalau bisa Python juga bisa kok. Ya bisa ya. YouTubernya tentang Python juga boleh. Oke, ya udah. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau kerja gitu ya, kerja formal di perusahaan, biasanya nanti diminta contoh surat apa? Contoh kontrak kerja gitu ya. Nah, itu ada contoh kontrak kerja. Biasanya kalau kalian dapat kontrak kerja yang perlu diperhatikan adalah kalian nanti ngerjain apa, terus nanti kalian dapat apa. Oke, jadi perlu diperhatiin ya, itu penting. Oke. Nah, kemudian keuntungan kalian ingin menjadi developer itu kalian bisa ngelihat codingannya yang bisa kalian baca sendiri, alias yang kita sebut sebagai komentar. Jadi komentar ini adalah program yang nggak bakal dijalankan sama komputer. Jenis-jenis komentar ada dua, ada yang dia cuma satu baris pakai tanda pagar, ada yang dia beberapa baris pakai tanda petik satu tiga kali. Oke, gitu. Ya, ada dua jenis komentar ya. Ada pertanyaan dulu? Kak, Ya.
Tadi yang nomor berapa ya? Yang nomor 7 kalau habis di checklist itu nulisnya apa ya? Satu enter, dua enter, tiga enter biasa aja, bebas. Satu enter, dua enter gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita langsung jawab nomor dua ya. Nomor dua ini dipindahin dari kiri ke kanan ya. Nomor satunya itu dari kiri ke kanan. Nanti nomor dua baru esai tiga dan empat ngetik ya. Yuk, langsung dikerjain aja bagian keduanya silakan. Sudah. Dan nomor satu, semua udah belum nomor satunya sebelum pindah ke nomor dua. Nomor 2. Udah ya, nomor dua ya. Nomor 2 nggak tahu. Nih nomor dua boleh langsung dijawab.
Sudah nomor 5. Oke, kita bahas ya ke nomor 5. Boleh minta tolong dibacain sama Erinka ya, nomor 5 silakan. Seorang inter mencoba untuk memprogram form request untuk menyelesaikan kontrak kerja. Pada akhirnya, dia tidak mengetahui banyak tentang cara bekerja dengan string. Benarkan error di program tersebut. Seharusnya mencetak permintaan seperti pada gambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita kayak gimana caranya untuk menjawab yang ini? Nanti kita tinggal hitung aja ya, urutan stringnya ya, urutan hurufnya itu ke berapa. Kalau James itu kan berarti yang pertama ya. Berarti dari huruf J itu 0,25 gitu ya. Terus kita pengen ngambil si Jacob, ntar dihitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si Jacob itu adalah 7 sampai 12 ya. Itu 7,212. Nah, lalu kalau misalnya si Kate berarti 18,22 ya. Nah, ntar ini untuk menghubungkannya pakai apa? Pakai tombol tambah ya. Kan tinggal kasih tambah. Nah, udah deh. Kayak gitu ya. Nomor Jadi 3. yang cukup dibenerin baris 3 doang. Silakan. Nomor 6. Udah semua nomor 5. Udah ya, kita nomor 6 ya. Oke, nomor 6 boleh minta tolong dibacain sama Ocean ya. Ocean tolong bacain nomor 6. Bayaran liburan adalah uang yang diberikan saat karyawan sedang liburan sebagai ganti gaji.
Seorang programmer pro tim menulis kalkulator gaji liburan, tetapi akuntan tidak paham bagaimana cara kerjanya. Buatlah program lebih ringkas agar bisa lebih mudah dipahami karyawan lain. Hasil seharusnya seperti di gambar. Ya, thank you ya. Nah, berarti baris satu tinggal kasih INT ya, kurungin. Baris dua hapus ya. Berikutnya berarti tinggal dikasih INT lagi. Ini tinggal dihapus lagi. Nah, ini kan bulan 29.3 ya. Ya udah kalian tinggal hapus, ganti bulannya jadi 29.3. Dan udah ya checklist jawabannya bener ya. Kayak gini. Udah bener. Berarti baris satu, satu, dua, tiga ya yang di perlu rubah. Paling dua baris bawah terakhir nggak perlu dirubah. Kak, saya nomor 5 nggak bisa. Oh boleh boleh mana? Nomor 4 sama 5 Kak itu dihapus. Share screen share screen. Iya 4 sama 5 dihapus. Hmm, ini tambahnya di sini kurang satu. Nah checklist. Oke good job. Ada lagi yang belum? Nomor 6 masih belum. Kayak ini nomor 6 ya. Izin sholat. Kak, izin sholat. Nah ini kita bentar lagi. Nanti sholatnya bentar lagi aja. Ntar lagi Kak, mau sholat selesai dulu kok. aja. Ya bebas. Si ente sama input. Kak Daud, Kak Daud, yang nomor 2 ini juga dihapus. Iya. Kopling baru gas tuh. Enggak kok dia. Kelamaan. Enggak mau nyala. Tiga kali itu. Nyalain pertama tag, terus itu ke bawah tag. Terus gas tuh.
Oh, nomor satu dari tadi aku salah. Sudah nomor 6. Udah. Sudah belum nomor 6? Oke, kita lanjutin nomor 7 ya. Nah, nomor 7 lebih gampang lagi. Nomor 6 Boleh. aku belum. Ini nomor 6 Kak Daud copy aja ya. Kamu bisa langsung pakai dari chat Zoom tuh. Nomor 7 boleh Mau. minta tolong dibacain sama Naifa ya. Ya, aku ketik. Naifa tolong bacain nomor 7. Roti memiliki banyak karyawan yang bekerja di akhir pekan. Mereka harus diberikan bonus untuk kerja tambahan mereka. Tulis program untuk menghitung bonus yang akan meminta rata-rata gaji bulanan, meminta banyaknya jam kerja dalam akhir pekan, menghitung bonusnya gaji kali 0,01 kali jam kerja akhir pekan. Rancang program supaya bekerja seperti di gambar. Thank you ya, Naifa ya. Nah, ya udah ini tinggal dibikin gaji INT input, habis itu gaji bulanan. Nah, terus nanti kita tinggal bikin libur. G sama B-nya huruf gede ya. Terus bonus. Ini print aja langsung ya. Nah, panggil berarti tinggal dibikin kayak rumusnya ya. Gaji kali 0,01 kali libur. Dah, ini kalau checklist 1, 2. Nah, berhasil lah. Ini nomor 7.
Sip, sudah semuanya? Nih ya, kalau masih ada yang salah boleh yang pakai di chat Zoom aja. Tuh, kalau kirimin kodenya di chat Zoom untuk yang nomor 7. Oke, ada pertanyaan dulu. Karena dari tadi aku nomor 1 salah. Kenapa nggak ngomong ya? Ya udah nggak apa, biar Lian. Nanti dilanjutin lagi aja di berikutnya ya. Kenapa bukan dari tadi? Tapi tuh Nanti, dari tadi bisa ya, malah nggak bisa. nanti lagi aja. Nggak apa-apa kok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita cukupkan aja ya. Jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Kita sudah belajar yang namanya bersarang ya. Ada INT terus ada input, kita gabungin ya jadi satu. Terus dua fungsi itu jadi bisa dijalanin dulu di bagian dalaman. Oke? Yuk, Tapi sebelum ada ditutup kelasnya, ada pertanyaan dulu Kak? Kak, Baim nomor itu nomor 7 ada di chat Zoom. Boleh Baim pakai aja. share screen aja biar bisa ngeliat chat Zoom sekalian. Boleh. Ntar ya, kita tunggu Baim yang masih ngetik. Ini masih lama. Besar bonus ya. Detik 2. Oh, oh, sih. Yang lain ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kita tinggal nunggu foto ya. Ini nunggu Baim aja. Habis itu kita foto bareng. Ini tanda petiknya ini dihapus. Iya dong, kan nggak dipakai. Kok nggak dihapus? Hmm, kalau Nanti Baim latihan ngetik ya di rumah ya. Biar semakin cepat ngetiknya. satu. Udah checklist. Oke, dah. Ada pertanyaan dulu semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, good job ya. Untuk hari ini kalian sudah belajar konstruksi bersarang. Nanti kita lanjutin ya untuk di minggu depan untuk pelajaran yang baru tentang control loops ya. Sebelum ditutup, kita foto dulu dalam hitungan 3 semuanya kayak bebas ya. 3, 2, 1. Oke, itu aja untuk kelas kita hari ini. Sobat baik semuanya. Selamat sore. Dah, Erinka, dadah Birlian, Abinaya, Abimanyu, Ibrahim, Baik Haki, Naifa, sama ASEAN.